gimana setelah hampir seminggu ya Kak? Melita udah gak ada. Gimana sih Kak? Sedihnya ya puji Tuhan ya, Tuhan pulihkan. Tapi kalau kangennya sih masih kangen. Beberapa hari lalu juga masih mampir ke sana, ke Kerawang, juga masih mampir ke rumah papa mama. Jadi kalau ditanya gimana, ya puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Tapi memang kalau dibilang kangen masih kangen banget lah. Kak, Melita lagunya lagi trending nih ya, yang hampir 20 gimana? Oh iya, nih Kak, puji Tuhan lah iya. Itu karya dan juga karya yang dia dalam tanda kutip mungkin yang terakhir ya. Jadi pasti Melita juga kalau dia Melita tahu ini pasti dia bahagia lah, pasti dia senang. Rindunya kayak apa sih Kak sama sosok? Rindunya kayak apa sih Kak sama seseorang Melita? Kebawa mimpi sih enggak, cuma memang dalam setiap sudut, maksudnya saya ingat kenangan nama Melita aja ya. Misalnya kayak di kamar kami biasa teleponan, kami bisa video callan. Jadi di kamar cukup sulit, di mobil pun cukup sulit. Biasanya dia temenin saya di jalan. Tapi ya itu yang lagi dikangenin lah gitu. Nah biasanya kalau abis pelayanan gini gimana nih Kak? Maksudnya ada kadang suka janjian ketemu bareng, makan dulu di mana gitu bareng atau gimana Kak? Kita kalau biasa pulang pelayanan bareng, biasa kita ya cari makan dulu, cari makan yang kita suka, baru kita pulang. Jadi ya ini salah satu tantangannya juga ya hari-hari ini. Kalau pulang pelayanan ya harus langsung sendiri dan lain-lain gitu. Selain itu ada kenangan seperti apa lagi sih Kak? Biasanya kayak mungkin kayak kalau di jalan itu teleponan atau gimana gitu Kak? Ada nggak? Paling kalau setiap pagi dia selalu greetings gitu ya, selalu ucapin selamat pagi. Tapi puji Tuhan sih tadi pagi saya sebelum pelayanan juga Papa Mama Melita juga hubungin saya, ngucapin selamat pelayanan, selamat hari Minggu, dan itu yang bikin penghiburan lah buat saya secara pribadi. Bisa dibilang sekarang tuh separuh jiwa kamu pergi nggak gitu sih Kak? Maksudnya apa lagi gimana sih Kak mungkin? Ya mungkin ada beberapa kekosongan yang cukup menyakitkan, yang cukup buat sedih. Tapi balik lagi ya, Tuhan bisa isi posisi itu. Jadi dari kita yang mungkin ada merasa ya betul lah, merasa ada beberapa poin dalam diri kayak hilang, tapi ya dalam hadirat Tuhan ya Tuhan bisa pulihin lah. Katanya kamu ada janji juga sama Melita buat jaga mamah papanya, abang-abangnya. Iya, dan juga memang kemarin ketemu sama papa mama juga. Dari papa mama bilang kayak mulai hari ini jangan panggil om tante lagi, ya panggil papa mama. Jadi juga kemarin kami juga teleponan tiap hari, juga masih datang ke rumah dan juga masih saling jagain lah, saling berpegangan tangan kita lewatin masa-masa ini. Tapi yang paling nggak bisa dilupain apa sih Kak dari sosok Melita? Yang paling nggak bisa dilupain adalah suara dia atau gimana? Iya, suaranya yang selalu berdengung di telinga saya, yang suara yang lucu, suara yang manja gitu, suara yang bikin saya happy kalau saya capek, bikin saya happy kalau saya lagi sedih, bikin saya happy kalau saya lagi banyak pikiran gitu. Kak Melita itu sebenarnya sosok pasangannya seperti apa sih Kak bagi Kak Glenn? Iya, pasangan yang memperlengkapi saya lah. Saya merasa Melita itu seperti puzzle saya yang saya cari selama ini, dan saat kehadirannya Melita bikin saya lengkap lah. Kemarin juga sempat ngasih cincin di jenazah ya Kak, atau seperti apa sih Kak? Iya, jadi Melita tuh selalu kode setiap waktu ya, dia selalu minta kayak kasih aku cincin dong, kasih aku cincin. Memang itu bukan cincin tunangan, itu masih promise ring lah bahasanya ya. Jadi saya kasih cincin di bulan Januari, tanda saya mau ada keseriusan, saya mau berjanji untuk sungguh-sungguh sama hubungan ini. Gitu. Melita sempat cerita di wedding dia nggak sih Kak? Melita tuh orang, makanya saya bilang dia orang yang open banget, jadi wedding dream dia selalu kirimin ke saya. Contoh-contohnya kayak tempat yang dia pengen, cincin yang dia mau, ya itu memang saking dia excitednya untuk persiapan ini ya. Jadi itu sih yang selalu Melita lakukan gitu. Langsung infoin dia mau apa, dia mau kayak gimana gitu. Ribet nggak Kak? Maksudnya termasuk bisa diajak dia sama soal yang ini aja atau gimana nih Kak? Karena memang belum mulai, persiapannya belum mulai, tapi memang ya semua wanita pasti pengen yang paling terbaik lah di hari bahagianya. Jadi ya masih maklum dan wajar lah.
Udah ada kayak pengennya venue-nya di sini atau temanya begini. Ada beberapa ada list sih, memang itu beberapa udah list. Memang kita punya idenya di tahun ini kan kita udah mulai coba kita ngecek beberapa lokasi venue gitu, jadi memang udah on the list gitu. Iya. Kak, jasad Melisa masih utuh saat kemarin dibongkar. Seperti apa sih Kak? Mungkin minta pendapatnya sedikit. Ya, itu mungkin yang disampaikan dan disaksikan sama pihak keluarga, sama para petugas yang juga memindahkan Melisa juga ke Kerawang. Itu jadi penghiburan tersendiri lah buat kami dan juga buat keluarga, di mana kami menyaksikan, kami punya iman, ya jasad yang diurapi itu akan sempurna dan akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sama-sama kita. Jadi saya bersyukur itu jadi penghiburan buat papa mama juga, buat abang-abang, dan juga buat kami, dan itu jadi kesaksian yang indah ya, bahwa kita itu saat kita meninggalkan dunia ini, kita bukan, sekali lagi kita bukan tanpa arah, tapi kita menuju kekekalan, menuju surga. Kalian udah sempat ziarah mungkin sama hampir? Aku pas belum sempat. Yang kemarin aku sudah setiap pagi ke sana sih, masih setiap pagi ke sana. Apakah yang menyebabkan kamu tiap hari ke sana? Nggak tahu ya, saya tiba-tiba bangun pagi tuh saya langsung datang aja sih ya. Jadi masih dari hari Jumat saya langsung pagi ke sana sama keluarga juga. Sabtu saya ke sana sendiri juga, karena minggu ini saya datang ke gereja, mungkin baru besok dan lusa saya baru ke sana lagi. Tapi kayak ada bawa misalnya kayak bunga kesukaan atau apa gitu nggak sih? Enggak sih, karena Melita nggak suka bunga ya sebenarnya. Melita nggak suka bunga, nggak suka boneka, nggak suka coklat gitu. Kan waktu dia terima AMI Award itu ada ini nggak sih dari kamu? Mungkin gift spesial waktu AMI Award? Kalau gift itu saya memang suka kasih random ya ke Melita ya. Jadi kadang-kadang nggak ada event saya juga kasih sesuatu. Cuma untuk AMI sendiri tuh ceritanya adalah Melita tuh tidak berekspektasi menang. Dia akan menang. Tapi ternyata keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan buat dia bisa jadi menang ya. Jadi itu juga kayak persiapannya juga dia nggak mau terlalu berharap banyak. Dia cuma jalanin aja, dia datangnya udah happy, dia menang. Itu jadi kesaksian lah yang indah buat dia ya. Kalian jadi terinspirasi ciptain lagu nggak sih Kak? Mungkin Kakak kan juga seorang awalnya WL berjalan pendeta. Gimana nih Kak? Aku nggak tahu sih ke depannya, tapi aku nggak bertalenta bikin lagu yang nggak kayak Melita. Dan saya juga nyanyi nggak sebagus Melita. Bagus lah Kak, WL. Ya, cuma saya suka nyembah Tuhan aja lah. Oke, Kak, kemarin itu waktu di rumah duka ada sepasang merpati, itu gimana sih Kak mungkin? Jujur makanya saya nggak lihat secara langsung, tapi berita itu mungkin jadi bawa sukacita untuk keluarga dan juga beberapa orang. Jadi saya percaya apapun yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita sukacita, ya kita aminin baik dari Tuhan aja ya. Kak, 3 pertanyaan terakhir. Saling menguatkan ke mama papanya Melita tuh seperti apa sih Kak? Ya saya bersyukur sih. Semua karena Tuhan Yesus baik ya. Maksudnya saya datang ke rumah pun papa mama happy banget. Papa mama malah sibuk nunjukin foto-foto Melisa kecil. Terus malah papa mama juga ngajak saya ke kamarnya Melita untuk lihat beberapa barang yang saya kasih ke Melita untuk ya saya bawa pulang lagi lah, saya simpen. Jadi waktu pas datang ke kamar justru malah saya yang cukup masih belum kuat lah ya, belum bangkit. Tapi saya bersyukur ya papa mama malah support saya, malah kuat sekali, malah nguatin saya malah. Seperti itu sih. Apa aja Kak kalau boleh tahu barang yang ada mungkin... beberapa hadiah yang saya kasih ke Melita, ada beberapa jadi kenang-kenangan, macam-macam sih beberapa hal. Kak, terakhir apa yang kalau ditanya apa yang membuat kamu kuat sampai saat ini, itu apa sih Kak? Tadi awalnya juga saya sebenarnya nggak dapat jadwal untuk pelayanan, tapi saya minta pelayanan karena yang menguatin saya pasti. Saya percaya kalau kita lagi dalam kesesakan, dalam kesedihan, ya kita harus diisi sama hadirat Tuhan biar kita nggak drop kelamaan, kita nggak down kelamaan. Dan tadi saya bersyukur saya bisa ngelewatin ibadah demi ibadah, pelayanan dengan baik. Saya pasti semua karena kemurahan Tuhan ya, campur tangannya Tuhan. Kalau ditanya sedih atau enggak, saya sedih. Kalau ditanya saya masih stabil atau belum, saya belum stabil. Tapi karena yang saya lani adalah Tuhan udah kasih yang terbaik. Jadi Tuhan layak menerima yang terbaik juga dari saya. Oke, Kak, mungkin ada ucapan terima kasih dari keluarga atau dari kamu pribadi, mungkin pihak-pihak yang kemarin telah membantu dari pemakaman Melita. Mungkin saya mewakili keluarga juga berterima kasih sama beberapa rekan-rekan yang hadir, yang nemenin kami dari
dari pagi sampai ketemu pagi lagi, juga yang stay buat keluarga, stay buat kami, saya juga pribadi. Saya bersyukur juga khususnya buat Gereja Tiberias dan juga Gembala Sidang yang juga support kami, para pemimpin support kami, dan juga Gereja JCC, Impact Music, dan juga mungkin beberapa yang saya belum bisa sebutin satu-satu, tapi banyak sekali kebaikan dan pertolongan yang diberikan selama kami mengalami masa-masa sulit tersebut. Dan juga ya saya terima kasih juga sama teman-teman media pengertian sekali sama kami, juga kasih kami waktu lah untuk kami bisa diinterview gitu. Tapi saya terima kasih buat kerjasamanya teman-teman media. Aku mau tanya, sebelumnya kakak udah berapa lama gitu sama Kak Merditanya? Kenapa, sorry? Udah berapa lama menjalin hubungan dengan Iya, makanya kemarin saya sempat bilang hampir 3 tahun. Itu saya hitung-hitung ternyata baru jalan 2 tahun lah ya. Baru jalan 2 tahun gitu. Tapi karena mungkin saya berasanya lama banget ya, karena tiap hari komunikasi, tiap waktu komunikasi, jadi nggak berasa ternyata bagian hubungannya nggak selama itu. Tapi karena mungkin bahagia, happy, jadi berasa nyaman, jadi berasanya kayak sulit lah, jadi kayak berasa kehilangan banget gitu, seperti itu sih. Tapi untuk kita proses keseriusannya, kita baru bicara sih sama Papa Mama untuk kita setelah ini kita mau meeting keluarga untuk nentuin tanggal dan sebagainya, tapi itu belum terrealisasikan, belum jadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi